Alright guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di sini. Jadi ngobrol Blay kali ini gue berkesempatan ngobrol bersama salah satu player ladies Free Fire dari Bril Team, atau sekarang mereka sudah bersama Eko gitu ya. Jadi Eko Bril. Di sini ada Ega. Ega, kalau seandainya gue nggak kenal sama lu gimana sih cara lu mengenalkan diri lu ke gue? Silakan. Halo Bang Aji, saya Mega. Dan di Eko Ega. Oke, itu pembukaan yang sangat simpel. Lu ini kalau boleh tahu main Free Fire tuh dari kapan sih? Main Free Fire dari awal season 1 udah main. Dari awal season udah main. Sorry, lu kelahiran tahun berapa by the way? Tahun 2002 guys. Jadi buat yang nanya-nanya Ega, sebelum kita jauh nih ke pembahasan yang pengen gue bahas, Ega tuh kelahiran 2002. Nah, gue langsung nggak pakai bertele-tele ya. Gue pengen nanya tentang apa sih yang terjadi nih sama Eko Bril gitu. Kita tahu Bril nih merupakan tim yang selalu hadir, yang juga bisa gue anggap solid banget gitu ya kan, as a team. Membernya juga gue lihat itu aja nggak banyak melakukan perombakan roster. Tapi apa yang terjadi? Lu langsung bisa dibilang berpisah sama 3 orang sekaligus gitu. Iya. Bisa dijelasin mungkin? Sebenarnya tuh kan kita ngetim baru. Sebenarnya baru itu. Kalau untuk JJ Mei itu baru. Arin tuh lama. Udah lama, player lama lah. Dari awal Brili tuh bentuk ada Arin gitu kan. Nah, dengan yang 2 roster yang baru, JJ sama Mei ini, kan mereka yang jadi inti nih. Si orang baru ini jadi inti. Sebenarnya kalau kita ngetim, nggak boleh nih kalau member baru langsung disatuin jadi inti. Harusnya satu-satu dulu masukin. Kalau aku ya, tim aku harusnya kayak gitu. Oke. Nah, ternyata kemarin tuh kita langsung masukin dua-duanya kan. Padahal pas kita masukin satu-satu, gameplay kita nih bagus gitu, masih oke-oke aja gitu. Terus pas dimasukin dua-duanya, kayak kurang balance gitu. Yang harusnya Asuna ngeras di backup apa segala macam tuh kayak ada yang kurang gitu. Daripada mainnya bareng Arin. Misalnya aku Asuna, Arin sama Mei atau enggak sama JJ gitu. Jadi mereka berdua tuh harus yang diganti-ganti. Kalau misalnya disatuin kurang klop. Dari antara aku, Asuna sama Mei sama JJ, jadi kebagi 2. Udah nggak sejalan lah. Habis itu kan problem lah, pasti kan nggak mungkin dong tim bubar bukan bubar ya, kita bukan bubar, ganti roster. Nggak mungkin dong ganti roster karena nggak ada problem gitu kan. Oke. Nah, gue lebih tertarik dengerin main problemnya nih, terlepas dari in game. Problem lain yang bikin jadi kayak pecah jedernya ini apa nih? Yang mungkin bisa lu share ya ke publik. Kalau misalkan nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau misalkan emang nggak bisa diceritain. Sebenarnya gini, di tim tuh kan kita harus kompak. Betul. Satu tujuan dong, Betul. harus satu tujuan. Betul. Nah, di tim kita nih dibilang satu tujuan, ya mau nggak mau pasti harus satu tujuan. Benar. Tapi kan yang namanya hati kecil mungkin nggak ada yang bisa bohong. Mungkin dari merekanya atau gimana gitu kan. Lu kurang cocok dalam satu tujuannya. Mereka nih yang cabut nih bertiga nih, lu rasa-rasa kayaknya nggak cocok deh sama tujuan kita nih as a Bril Team gitu ya? Iya, kurang gitu, usahanya tuh kurang. Oh, gue suka nih bahas-bahas usaha. Emang yang lu ekspektasikan, yang lu harapkan usahanya tuh kayak gimana sih? Bentuk usaha yang lu harapkan, yang ternyata nggak ada di teman-teman sampai era berpisah dari orang. Kita kan ladies juga, misalnya gini. Tujuan aku sama Asuna kan pingin skena kompetitif yang bener-bener fokus kompetitif, bukan cuma di ladies. Tapi di cowok juga. Karena sebelum-sebelumnya juga dari dulu aku di tour cowok pun ada gitu. Dari sebelum mereka ada pun udah tour cowok di mana-mana gitu kan. Setuju. Terus mereka nih tour cowok oke gitu. Tapi kita kan setiap tim ada jadwal latihan dong. Betul. Disiplinnya kayak gitu kan, mungkin mereka kurang di situ-situnya, jadi kitanya kurang kompak, kita nggak tahu chemistry kita sampai mana, cara kerjasama kita sampai mana, komunikasi kita antar tim gimana, bukan antar tim, antar player, antar player kayak gimana gitu kan, jadi kurang deket lah, nggak cocok, maksudnya udah kayak masing-masing lah,
Oke. Terbagi. Yeah. Makanya jadinya lepas 3. Tapi gini, gue agak merinding dengar kayak, wah kalian tuh segitunya ya, kayak dalam artian lu ada hal yang mulai nggak on track dikit aja itu bisa lu jadiin bahan buat pertimbangan ini kita bisa lanjut apa enggak, seperti itu gitu ya. Karena hal kecil tuh penting. Wow. Buat anda bocil-bocil FT5K malu kalian ya kalau pengen jadi e-sport tapi yang kayak gini nggak diperhatiin ya. Gokil. I respect you. Ega, terus dari Ekonya sendiri itu udah ada kandidat baru untuk gantiin 3 orang ini? Bukan dari rekrut dari Ekonya gitu. Eko saranin kita gitu. Dari Ekonya atau dari enggak lu? Sih. Ada gak? Dari Eko enggak, cuman paling dari aku, dari tim, temen lamaku. Dulu pernah nge-team sama dia gitu. 2 orang itu pernah nge-team sama aku. Di zaman-zaman Channel Ladies tuh belum bener-bener rame dah. Oke. Sebelum ada FT. Bahkan sebelum ada FT dulu berarti masih kayak turnamen yang berfase tuh ya, yang kayak berfase. Yeah. Final aja sampai 8 atau 5 match. Woi, asik. Tapi kalau sedikit flashback, lu tuh awalnya tuh main Free Fire nih, kan tadi udah sempat lu bilang dari awal season gitu ya kan. Kenapa bisa? Gue main Free Fire aja dah daripada game lain gitu. Gimana sih bisa kayak gitu ceritanya? Gimana ya? Dulu kan main game tuh udah lama ya. Dari Mobile Legends, Crisis Action, main juga kan. Jadi lebih ke yang, aku suka yang lebih ke perang-perang daripada Mobile Legends, MOBA, analog. Nggak tahu, lebih menantang gitu. Kalau perang tuh lebih menantang, seru. Nah, itu berarti awalnya tertarik ya? Iya, betul. Tapi gini, gue juga mau nanya dong. Kan lu maksudnya nggak ini gitu, nggak biasa-biasanya nih ya kan. Cewek-cewek biasanya kan ikut-ikutan zaman aja gitu, lagi zamannya Mobile Legends, zamannya Free Fire. Dulu aku gini, pas zamannya Mobile Legends kan banyak turnamen. Oke. Tapi aku nggak mampu nih. Di MOBA nih nggak mampu. Aku kurang ngerti skill apa segala macamnya gitu kan. Di Free Fire tuh baru muncul kalau nggak salah, bukan muncul ya. Aku baru tahu Free Fire. Terus aku kayak, wah, ini kalau game baru kemungkinan bakal ada turnamen nih gitu kan. Bisa nih gitu. Fokusin di sini aja deh, di game Free Fire. Akhirnya aku fokusin. Oke, ini jadi sebuah hal yang cukup menarik dan gue punya pertanyaan lebih ke apa yang bikin lo jadi ngelihat game tuh? Oh, ini peluang nih, ada turnamennya nih. Peluang. Gimana ceritanya lo bisa berpikir kayak gue main game bukan cuma untuk senang-senang tapi gue pengen kompetitif. Apa yang trigger lo? Dulu tuh sempat lihat apa ya, YouTube atau TV ya, aku lupa. Jadi kayak turnamen dunia gitu. Kayaknya Just No Limit deh. Mobile Legends deh kayaknya. Oke, Mobile Legends. Dunia kan itu? Bener. Turnamen dunia sempet sampai dunia kan. Nah, aku tuh tertarik dari situ. Weh, gila, keren banget gitu, sampai ke luar negeri. Gitu-gitu. Terus kayak tertarik akhirnya, kalau misalnya game lain bisa nggak ya kayak gitu. Apa coba aja ya gitu. Jadi fokus. Jadi mencoba awalnya sih mencoba. Terus kayak tertarik nih karena ada turnamen-turnamennya. Ya udah, akhirnya cari kesempatan. Oke, ini ya, ini yang gue lihat-lihat emang punya tekad dari awal yang bisa dibilang terus diusahakan. Nah, tapi kalau ngomongin diusahakan, orang tua, gue mau tahu dong tentang respon orang tua lu seperti apa ngelihat anaknya nih, putrinya, ya kan, yang masih taraf pelajar gitu kan, main game gitu, dan ikut turnamen. Tanggapannya gimana orang tua lu? Dulu, ya namanya juga orang tua pasti kan marahin. Anak cewek main game terus, gitu kan, mending belajar gitu kan, gitu kan. Nah, aku ya sedikit nakal lah ya, main game, curi-curi waktu main game. Sampai SMA tuh masih main game. Akhirnya kan aku fokus sekolah. Setiap pulang sekolah tuh langsung main. Orang tua tuh kadang marahin, kadang enggak gitu. Jadi mungkin dia capek juga marahin terus kan. Tapi lu enggak yang dilarang keras amat gitu ya? Atau mungkin lu enggak dilarang karena memang lu nya juga bisa tanggung jawab lah sama kewajiban sekolah lu gitu ya? Benar. Oke. Itu jadi sebuah intermezzo yang menarik ya, ketika lu emang main game, punya hobi tapi dilarang, ya lu buktiinnya dengan cara jangan sampai kewajiban utama lu kayak sekolah gitu atau belajar tuh dilewatkan gitu ya, atau
tinggalkan gitu demi main game gitu kan ya. Nah, dulu ini aku kan sekolah pertengahan SMA. Oke. Ada turnamen besar tuh dulu yang ladies. Dunia Game season 1. Nah, itu juara. Wih. Dapat duit dong. Betul. Kasih. Oh, dikasih. Jadi percaya tuh. Percaya aja. Bener. Tapi gini, ngomongin turnamen ladies ya. Ngomongin turnamen ladies. Lu pasti pernah lah ngerasain hal-hal yang sangat-sangat kita tidak harapkan tapi terjadi. Kayak soal perjokian gitu kan. Nggak bisa dipungkirin dong. Scene ladies juga bisa gue bilang masih nggak bisa berkembang di beberapa aspek. Salah satunya gara-gara joki. Tanggapan lu untuk orang yang punya jiwa juang kayak lu tapi jadi terhambat juga gara-gara orang-orang kurang ini ngejoki itu gimana sih? Mending kayak gak usah dipikirin sih menurut aku. Mending ya udah itu urusan mereka. Kita yang sisanya nih yang masih punya harapan lah kompetitif nih kita bisa gitu, kita perjuangkan. Mending kita fokus di kompetitifnya. Ngapain ngurusin yang kayak gitu? Mending kita kasih bukti kalau cewek pun bisa. Waduh. Bukan sekedar omongan gitu loh. Yang ladies mana nih gitu. Wah gila sih. Betul udah gitu. Gue terenyuh sih lumayan sih. Maksudnya kayak wah anjir lo jadi kayak nggak ngerasa dirugikan juga gitu. Terancam. Ya sama teman-teman yang pada ngejoki oknum-oknum gitu. Tapi lu tetap fokus sama tujuan lu yang pengen lu kejar. Ya udah ikut aja turnamen apapun, nggak perlu nunggu panggung ladiesnya. Tapi harapan untuk ada panggung ladies mah ada kan? Ada, harapan itu ada gitu. Dari awal tuh sebenarnya harapannya kan panggung ladies, tapi kayak nggak mungkin kan. Jadi ini ada manajerku yang sekarang di Bril ini kayak ngasih jalan yang lurus lah. Kita lebih fokus aja. Gak usah yang terpacu sama ladies. Oke, di yang cowok juga oke gitu. Kita pelajarin semua scanner kalau bisa. Sampai jadwal kita tuh diselip-selipin tur cowok gitu. Yang tur cowok berfase misalnya U-point. Itu kan kalau kita dari tahap pertama kan harus buya gitu kan. Betul. Sampai kayak gitu maupun kayak misalnya kita gagal berkali-kali, coba aja terus. Kenapa enggak gitu? Karena slotnya banyak juga gitu loh. Pelajaran juga, itu dapat pelajaran buat kita satu tim gitu. Oke. Untuk koreksian, evaluasian. Gila. Itu lebih fokus. Gila, sepadat itu. Tapi gini, itu kan dari yang gue dengerin, dari yang lu sampein juga, ini kayak padat banget nih agenda lu gitu kan, untuk teman-teman Bril. Lu pernah nemu di titik jenuh kayak, bosen dah gue main Free Fire, mana gini-gini aja lagi gitu, nggak ada perkembangan mungkin dari tim gue. Ada gak sih di titik itu? Ada. Malah mungkin ada beberapa kali ya. Karena capek gitu loh. Kan kita namanya juga manusia, ada fasenya capek kan, jenuh. Apalagi Covid nih kita kayak gitu kegiatannya gitu-gitu aja, nggak bisa keluar juga gitu kan. Nah, waktu itu aku jenuh yang beneran jenuh sama tim. Bukan sama bukan sama yang aneh-aneh gitu ya, bukan tim sama doang gitu jenuh. Iya, bukan sama timnya. Jadi kayak males aja gitu main sama mereka. Pernah. Cara lu keluar dari situasi itu gimana? Situasi itu ya gimana ya? Mungkin aku harus nenangin diri dulu. Cari solusi nih, misalnya nih timnya lagi drop banget gitu. Berapa ya? Waktu itu sempet 1 bulan molor. 1 bulan tanpa ada juara. Kualif aja kalah. Anjir. Lu tuh udah proyeksinya tuh tiap bulan pokoknya kita harus punya achievement gitu. Iya. Gokil. Boleh. Terus. Jadi waktu itu 1 bulan saya kayak jenuh banget. Kayak manajerku, apa sih kalian ini kenapa? Kayak gitu kan. Aku pun kayak males kan jadinya, kayak anjir kenapa tim gue gitu. Entah jadi gantian gitu, ada yang problemnya mungkin dari akunya atau dari yang lain. Entah itu Asuna atau yang member yang lama kemarin kayak gitu kan. Ganti-gantian nih problemnya. Jadi kan kayak nggak cocok gitu kan mainnya. Kayak apa sih kayak main solo gue kayak gitu. Apa sih kayak main duo gue kayak gitu kan. Kayak main duo sama Asuna kayak gitu misalnya. Nah di situ tuh kadang aku sama Asunanya capek kan. Jenuh tuh. Akhirnya kayak ya udah main asal main. Sebenarnya nggak boleh kan. Nah itu yang buat titik jenuh. Oke. Ini gue ngelihat banyak disiplin-disiplin yang lu terapin sih. Bagus banget sih untuk lu sama tim lu. Dan ya harapan gue teman-teman Bril nih bisa jadi contoh lah untuk teman-teman tim ladies di luar sana yang mungkin
lagi ngetim juga, lagi sama-sama berjuang juga, bisa ditingkatin lagi lah dari segi disiplin, dari segi gameplay maupun jadwal gitu. Pernah gak sih lu dikasih jadwal kayak jadwalnya kurang nih gitu? Kalau boleh tahu, dalam sebulan lu bisa dapetin achievement berapa minimal dan maksimal bisa pernah sampai berapa gitu? Kalau itu aku lupa karena yang pegang jadwal bukan aku. Oke. Tapi kayak keseluruhan aja gitu. Jadi taunya cuma keseluruhan. Mungkin kalau lagi drop-dropnya mungkin ada kali 5 achieve. 5 achieve lebih, itu stack 1 2 3 paling. Oke. 5 tuh dalam artian 1 2 3 gitu ya. Itu ya, seminimal-minimalnya tim lu? Ya. Dalam sebulan? Semoga itu ya. Wow. Karena ya kita lihatnya keseluruhan lah. Oke. Ini juga nih yang pengen gue tanya nih. Kalau udah kayak gini berarti target lu nih jauh banget. Gue jujur ini lebih ke arah gak kebayang sih gue sama player-player yang di luar sana. Maksudnya kepengen tapi gak ada usaha yang kayak gini nih. Yang maksud gue yakin di luar sana juga banyak yang kerja keras dan belum tersorot juga gitu kan. Nah, dari lu sendiri gimana? Waktu kapan ya? Sebenarnya kan tim aku nih dari dulu memang skena cowok. Pas tahu ada event one play Singapura, itu udah ikut. Oh iya, itu gua kan sering dikasarin Bang Aji. Ya sering dikasin kan. Walaupun playernya ya diganti sampai sekarang gitu. Ada yang masih ngikut Vio doang. Si Sela. Iya. Sekarang balik dia. Balik ya itulah. Balik ke tim balik ke sini. Atau balik ke tim. Oh iya, itu bocoran juga tuh berarti tuh ya. Tinggal tungguin saya paling. Nah, tapi terlepas dari itu, gue pengen tahu dong unek-unek lo nih sebagai ladies player, entah untuk si skena ladiesnya, entah untuk teman-teman ladies player atau untuk cowok-cowok yang nganggap remeh ladies player. Ada unek-unek gak sih? Unek-unek untuk ladiesnya dulu deh. Boleh. Untuk ladies nih, kita kan sama-sama perempuan, sama-sama ladies. Kalau bisa saling mendukung, bukan saling menjatuhkan deh. Emang ada yang menjatuhkan? Enggak sih, cuman kayak lebih senggol-senggol, udah salah. Senggol-senggol. Namanya juga perempuan. Oke. Senggol bacok gitu ya. Lagi. Oke, boleh terus. juga. Terus kalau untuk cowok jangan pernah remehin skill wanita, karena wanita pun bisa lebih jago dari kalian. Oke, just prove it. Ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk selama ini dari lu sendiri nih, harapannya lebih kemana sih? Apa kayak karena kan kalau ngomongin turnamen kayak itu terlalu klasik pertanyaan gue, kayak karena turnamen juga udah banyak dan gue juga tahu lu di mana-mana juga lu jabanin turnamennya gitu kan. Tapi lebih ke arah harapan lu untuk Free Fire-nya sendiri nih seperti apa sih gitu ke depannya? Lebih diperbanyak turnamen besar ladies sih. Turnamen harapanku besar ladies. Ke Garena atau ke Ayo Point, komunitas yang lain deh, banyakin tur ladies besar. Dan cuman di FT aja gitu. Siapa tahu kan tim yang dulunya pernah kompetitif, fokus di kompetitif, kan sepi tuh, mulai sepi kan ladies. Terus sekarang mungkin bakal di-up lagi, mungkin mereka bakalan comeback main lebih rame. Gak sepi, karena mungkin mereka kan lihatnya, sepi nih ladies sekarang gitu. Padahal bisa jadi kalau ada eventnya mereka bakal main lagi, bakal belajar lagi. Gue setuju. Bener gak? Gue setuju. Jadi kayak kalau seandainya, wah eventnya ladies banyak nih, tapi gue udah gak main lagi, gue ngapus lagi dah, gitu ya maksudnya. Nah, gitu, betul. Oke. Nah, karena tapi ladies tuh pernah rame terus sepi, terus kali aja nih dari turnamen comeback. Iya. Nah, gue kali ini pertanyaan pure dari gue pribadi nih sebelum kita closing. Lu suka terganggu gak sih sama akun-akun sosmed player Free Fire ladies? Kayak mostly kontennya yang cenderung negatif gitu. Kayak kemarin sempet kan rame tuh yang desa-desa, tanggapan lu ngeliat yang kayak gitu gimana sih? Parah sih itu. Aku malu sih sebenarnya. Malu ya?
Lu berarti di tongkrongan rumah lu, ih main FF itu yang ceweknya desa-desa itu ya gitu gak? Enggak sih, enggak digituin, cuman kayak beranggapan aja kalau misalnya orang-orang beranggapan si cewek yang desa-desa itu malah kayak asik nih gitu. Tapi kan kalau buat perempuan kayak apaan sih gitu, jijik gitu misalnya gitu, atau enggak apa sih malu-maluin gitu. Gitu sih anggapannya, kayak sebenarnya pernah mikir gitu tapi ya udah lama juga kayak gitu. Oke. Kan pasti trendingnya cepet. Trending cepet turun cepet gitu. Pasti kan gitu. Trending cepet turun juga pasti cepet. Oke. Nice coach. Jadi sebelumnya gue mau terima kasih banyak nih buat Ega atas waktunya. Ngobrol-ngobrolnya. Ya harapan gue lu sehat selalu lah sama teman-teman Bril, sama teman-teman Eko Bril, dan juga bisa berkarya terus di turnamen-turnamen yang lagi mau dihajar gitu ya. Pesan terakhir mungkin untuk yang nonton channel gue ada gak? Apa ya? Jangan lupa dukung Bang Aji terus. Wow. Biar semangat dia konten. Wow. Oke. Banyak subscribe-nya, share. Oke. Awas lu nggak share. Wow. Thanks a lot. Ega, terima kasih banyak. Sekali lagi sehat-sehat ya. Sukses selalu. Ya. Oke, kalau gitu Blay, ini dia ngobrol Blay gue bersama Eko Bril atau Eko Ega ya. Semoga kalian bisa tonton konten ini sampai habis, sampai di bagian ini. Dan kalau kalian suka sama ngobrol Blay dan mungkin next pengen sama yang lain ngobrolnya, langsung komen aja siapa yang perlu gue ajak ngobrol nextnya. Jangan lupa pencet tombol like, share, sama subscribe. Instagramnya Ega apa? Boleh coba kasih tahu gak? Eko Ega. Eko.ega gitu ya. Ya. Eko.ega tuh, jangan lupa di follow. Oke Blay, kalau gitu gue Aji Span di sini dan juga ada Ega. Terima kasih udah nonton. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Dadah.